I hope wherever and whenever you are, always bright and peaceful. Udah lama banget sebenarnya aku pengen ngomongin One Piece sama kalian. Cuman kalau udah ngomongin One Piece tuh pasti gak akan ada habisnya. Nah, mumpung ada momennya, jadi aku pengen ngomongin One Piece Fan Letter. Biar kita tuh topiknya gak kemana-mana. Aku nggak tahu ini masuknya review atau gimana. Aku cuman pengen sharing aja, ngobrol ke kalian tentang One Piece Fan Letter. Yang pasti aku bakal ngomong apa adanya dan mungkin bakal ada spoiler. Jadi siap-siap aja. Dan langsung aja, let's talk about One Piece Fan Letter. One Piece Fan Letter ini karya untuk merayakan 25 tahunnya anime One Piece. Jadi ini tuh udah kayak hadiah sendiri untuk aku yang umurnya sama kayak anime One Piece, yaitu 25 tahun. Aku tuh jadi ngerasa bener-bener spesial gitu karena dihadiahinnya sama One Piece. Berasa takdir juga. Mohon maaf kalau aku berlebihan. One Piece Fan Letter itu karya yang indah, sangat-sangat indah, yang didirectori oleh Megumi Ishitani, sang penyelamat One Piece. Jadi kalau kalian ngerasa episode ini tuh bagus atau episode yang itu bagus, itu tuh udah pasti beliau yang ngedirectori. Megumi Ishitani, ingat-ingat pokoknya ya. Dan karya ini sebenarnya adaptasi dari light novel yang pastinya udah ada persetujuan dari Oda Sensei, Eiichiro Oda, dan yang nulisnya sendiri Tomohito Ozaki pada tahun 2017 yang diterbitin oleh Shueisha. Untuk aku sendiri, One Piece Fan Letter ini ngingetin aku kembali ke 1 tahun yang lalu, di mana aku mulai kehilangan cahaya harapan untuk menggapai impian. Terus akhirnya Gear 5 Luffy kan rame tuh. Cuman aku belum tertarik buat nonton. Terus akhirnya live actionnya tayang dan aku mikir pasti ada sesuatu di dalam karya ini yang bikin dia bertahan sampai 25 tahun. Akhirnya aku maraton. Dan di scene yang sama, adegan yang sama, yaitu waktu kru Mugiwara akhirnya reunite, ketemu lagi setelah 2 tahun time skip, berlayar kembali. Itu tuh ngingetin banget aku dan menyadarkan aku untuk terus hidup. Itu tuh benar-benar nolong aku banget waktu tahun lalu. Makanya aku suka banget One Piece Fan Letter ini. Dan komposisinya dan art style-nya itu cantik banget. Aku suka banget. Kita dikasih sudut pandang yang bermacam-macam, apalagi pas POV dari NPC-nya itu, yang pas Luffy jet pistol ke Pacifista, itu cantik banget. Dan itu tuh udah kayak fan service, seolah-olah ngeliat Luffy langsung beraksi di depan kita. Kayaknya seru kali ya kalau nontonnya di layar besar, pakai proyektor di kamar gitu sendirian nonton. Wah, kebayang. Kayaknya harus patut dicoba. Walaupun bagus, secara keseluruhan bagus, secara visual bagus, aku gak mau munafik, ada kekurangannya, ya. Dan aku ini sadar waktu teman aku bilang kalau dia gak ngerti jalan ceritanya. Aku sempat ngakak, tapi pas aku pikir-pikir lagi, ya juga. Karena pace-nya tuh agak kecepetan menurut aku. Kalau biasanya episode lain tuh lambat, tapi ini cepet. Ya kebayang sih, 1 novel 9 bab dirangkum jadi 25 menit doang. Itu pasti banyak banget yang dipangkasnya. Apalagi kita kan baca teks, jadi bingung kan mau ikutin grafik atau teks yang semuanya tuh sama-sama penting. Tapi dari kekurangannya ini aku juga jadi sadar dan bisa mengambil hikmah yang aku pikir ini bisa buat ngelatih penalaran dan pemahaman kita. Apalagi Indonesia belakangan ini disebut generasi mudanya tuh tingkat pemahamannya tuh rendah. Jadi ada yang udah bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dia baca.
Kan itu menyebalkan sekali bukan? Bahkan ada anak SMA sekarang tuh yang belum bisa baca juga. Indonesia ini kedepannya mau gimana kan? Bingung banget. Nah, makanya aku bisa mengambil hikmah. Kalau kalian yang belum ngerti, yang udah nonton One Piece One Letter tapi belum ngerti apa maksudnya, kalian nonton. Kalian sadar diri juga, mungkin kalian pemahamannya kurang. Mohon maaf suara aku agak bindeng karena aku lagi sakit. Ya, pokoknya kita sama-sama belajar dari hal sekitar, gak perlu yang muluk-muluk ya. Salah satunya dari One Piece ini udah disediain kan tuh. Dan yang menarik di One Piece Fan Letter ini yaitu NPC. Ya, One Piece Fan Letter ini mengisahkan tentang NPC yaitu fans-fans dari para karakter-karakter OP-nya One Piece. Jadi bukan fans dari Mugiwara Crew doang, bukan dari Straw Hat Pirate Crew doang fansnya, tapi ada juga yang fansnya Mihawk, bahkan Akainu. Semuanya diceritain di sini. Hal itu bikin aku mikir kalau gak apa-apa loh kalau kita tuh cuma jadi NPC doang. Yang penting kita menjalani hidup kita dengan berarti. Dan kalau ingin berguna untuk orang lain, bisa untuk sekitar terlebih dahulu. Karena gak mungkin kan kita semua jadi pemimpin, kita semua jadi presiden, jadi wali kota, bupati, itu kan gak mungkin ya. Pasti pemimpin juga butuh supporter. Nah, NPC ini udah kayak supporter, udah kayak pendukung yang bisa menjalankan suatu sistem apapun itu untuk bisa berjalan dengan baik. Makanya kita sebagai NPC juga perlu membekali diri dengan lebih bermutu, istilahnya mungkin ya. Pokoknya kita harus meningkatkan skill-skill yang kita punya agar hidup kita semua bisa lebih tenang dan damai dan berjalan dengan baik. 3 adegan favorit aku di episode ini. 1. Adik kakak Merin di perang Marineford. Itu bener-bener emosional banget sih. Kalian yang punya kakak atau adik pasti sebel kan gitu ke adik atau kakak kalian. Tapi kalau ngebiarin dia mati juga nggak akan mungkin. Nah, di sini bener-bener menyentuh banget. Apalagi yang kakaknya ingat kalau adiknya masih ada di sini berkat Luffy, tapi Luffy sendiri kehilangan kakaknya di depan matanya. Itu bener-bener emosional banget. Terus nomor 2, Luffy Jet Pistol. Wah gila, bener-bener fan service ngeliat Luffy langsung depan mata kalau kita duduk di situ gitu. Wah pokoknya itu yang bikin jadi favorit. Terus yang ketiga, yang paling favorit, yang bikin aku nangis kejer pas fansnya Nami lari bawa surat, terus ngolongin fansnya Chopper yang atasannya Merin itu. Terus latarnya tuh ganti, tiba-tiba gelap dan muncul poster Nami. Lalu keluar narasi dari suara hatinya fansnya si Nami itu. Wah, itu langsung merinding banget. Sampai akhirnya dia ngerobek suratnya, terus Luffy teriak, "Shukoda! Set sail! Ayo berlayar!" Wah, pecah banget itu pokoknya. Wah, aku ingetnya aja pengen nangis lagi nih. Tunggu apa lagi? Ayo nonton One Piece Fan Letter. Mau kalian fans yang One Piece atau bukan pokoknya harus nonton. Karena ini anime bener-bener bagus. Aku bahkan sampai ngebandingin sama filmnya Look Back, yang aku kira itu jadi movie anime terbaik tahun ini. Cuman kalau dibandingin sama One Piece ini, wah gimana ya? Bingung banget mana yang terbaik. Tapi nih aku juga denger kan banyak yang hate juga, bilang overrated episode ini tuh. Mungkin mereka banyak yang benci apa sih One Piece gitu kan, nggak tamat-tamat. Mereka mungkin udah jengah tanpa tahu apa itu One Piece. Ya sebenarnya fansnya sendiri juga belum tahu apa itu One Piece. Tapi untuk cerita mencari One Piece-nya itu benar-benar ada sesuatunya. Yang berpikiran begitu harus buang-buang dulu sifat subjektif kalian itu. Kalau kalian pengen ngerti apa keindahan dari karya ini.
Terakhir yang pengen aku sampaikan di video ini yaitu surat terbuka untuk penerbit Alex Media yang udah terbitin komik-komiknya One Piece dan terbitin komik one shotnya Oda Sensei juga. Nah, mumpung udah nerbitin serial dari Oda Sensei, please tolong banget terbitin light novel One Piece Fan Letter ini juga. Karena aku denger fansnya Nami ini sebenarnya di novelnya tuh dia tuh mau hikikomori. Hikikomori sendiri itu tindakan dimana dia mengurungkan diri, gak makan, menyendiri, pokoknya mengasingkan diri sampai akhirnya meninggal. Tapi akhirnya terselamatkan setelah melihat poster Nami. Melihat ada perempuan berbadan kecil yang gak punya kekuatan dari buah ataupun dari otot, tapi dia bisa berpetualang di dunia. Dan aku yang punya saudara dan kerabat yang hikikomori juga, tapi alhamdulillah masih ada yang memperhatikan. Berharap kalau One Piece Fan Letter ini terbit di Indonesia dalam bahasa Indonesia dan bisa menyelamatkan orang-orang Indonesia yang punya niatan atau lagi hikikomorin. Apalagi seperti yang kita tahu ya, Indonesia lagi nggak baik-baik aja. Was aja kalau masih ada yang bilang Indonesia baik-baik saja. Wah, nggak ngerti lagi sih otaknya ada di mana kalau yang bilang kayak gitu. Siapa tahu aku berharap banget kalau One Piece Fan Letter ini terbit di Indonesia bisa menumbuhkan impian untuk bertahan hidup. Oke, sekian pembahasan One Piece Fan Letter ini. Sampai jumpa di video Alunara selanjutnya. Terima kasih yang udah nyempetin nonton dan sampai akhir. See you on the next video. Hope your day or night always bright. Bye bye.